dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalahnya tersebut gitu. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Anaknya Denny Cagur itu disekolahkan di semi militer. Nah tujuannya apa? Ayo jawab. Ironis kan? Ironis. Itu namanya menjilat ludah sendiri. Halo Sobat Lagi Boleh dimanapun berada, semoga kalian sehat selalu dan semoga senantiasa diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sobat semuanya, kita tahu semua bahwa kemarin anggota DPR Pak Denny Cagur ini mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Dia tidak setuju tentang program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer karena dinilai oleh Denny Cagur ini bahwa pihak TNI itu tidak memiliki kurikulum yang bisa mencerdaskan anak-anak sekolah ini, tidak memiliki kurikulum pendidikan begitu ya. Nah lantas apa yang dikatakan oleh Denny Cagur ini menuai banyak respon kritik dari netizen pendukung KDM ya, dan termasuk juga mendapat sorotan dari psikolog Lita Gading yang terkesan kok ya beginilah pelawak kalau menjadi anggota DPR. Oke, saya langsung aja tanpa banyak basa-basi dan lama-lama kita saksikan videonya berikut ini. Yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalahnya. Kelamaan lah. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu. Guys, lihat nih, belum berhenti ini sob ya. Ini ya. Lagi nih. Padahal cuma hal-hal sepele doang, kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga dan lain-lain. Tapi pas kata pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi terus. Anaknya Denny Cagur itu disekolahkan di semi militer. Nah tujuannya apa? Ayo jawab. Ironis kan? Ironis. Itu namanya menjilat ludah sendiri. Dia ngomong begitu, tapi anaknya sendiri dimasukkan ke semi militer. Maksudnya apa? Aduh, liar orang. Kumaha guys? Sok kalian bicara, rada julid nih saya nih. Biarin aja julid. Aduh, saya ngomong sesuai dengan fakta. Saya bertanya, kenapa? Maksud dan tujuannya anaknya dimasukkan ke semi militer. Supaya apa? Disiplin kan? Supaya apa? Supaya dia bisa berperilaku seperti punya prinsip, kekuatan dan tanggung jawab. Ayo, bener gak? Naon tujuannya? Ayo. Ya, jadi aduh tolong ya Pak Prabowo, untuk para anggota DPR itu tolong diseleksi lagi lah. Diseleksi. Ya jangan yang kayak begini-begini hanya karena dapat punya duit bisa masuk ke sana, terus terkenal bisa masuk ke DPR. Buat apa? Gak ada solusinya buat rakyat. Yang ada jadi bahan ketawaan rakyat gitu loh. Benar gak sih guys? Saya aja nih, yang mohon maaf nih, saya sudah dilamar oleh berapa partai besar kemarin itu ya. Saya berpikir berapa ribu kali, karena apa? Bukan masalah duitnya, tapi sesuai nggak dengan apa yang ada dalam diri kita. Mumpuni nggak kita memberikan amanah rakyat ini? Ini amanah loh. Kita sebagai wakilnya mereka loh. Kok tidak bisa diamalkan dengan baik gitu loh? Harusnya disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita dan jiwa kita gitu loh. Sesuai nggak dengan apa hati nurani rakyat itu kita sampaikan. Jangan kayak begini, rakyat terombang-ambing dengan statementmu yang blunder. Oke? Jangan sekali-kali lagi ya. Tuh kasihan tuh statement istrinya. Nangis-nangis loh. Aduh lucu. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu. Apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu. Kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah. Kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini?
Harusnya Anda Nggak melihat ada ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Benahi itu. Kalau bisa, barak Waduh. militer itu dijadikan part of school. semprot. Oke? Bagian dari sekolah, Part of bagian school. dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya. Supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya. Dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia. Bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Hah? Makanya Nggak tahu, dilihat belum dulu, kesana. datang soan dulu sana ke barak. Supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh. Ya kan? Aduh. Inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang. Bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikanlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Iya, Ditinjau kembali itu harus disempurnakan. Bukan ditinjau kembali untuk ditiadakan. Ingat ya. Barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik. Dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas. Kebanyakan kelawak, Bu. Harusnya Anda tahu. Makanya terjun ke lapangan. Lo jangan diam aja di kantor. Aduh, gimana sih? Malu loh. Aduh, gawat ini. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka review makanan bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya. Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai blender itu? Bener nggak sih itu bininya? Siapa sih? Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegrecokin gitu loh. Den? Oke Den? Bukan Dani ya, Denny Cagur. Iya kan? Aduh. Belajar lagi mending, gak usah ikut-ikutan, suara terbanyak, gak boleh, kamu harus punya prinsip sendiri. Kan orang yang memilih Anda itu siapa? Saya juga bingung. Apakah para komedian yang memilihnya? Makanya jadi kayak begini, lucu. Setiap omongan, sekalinya ngomong bikin orang ngakak. Aduh, belajar lagi deh. Saya juga nggak tahu pendidikan kamu seperti apa. Dan politisi belajar tentang politiknya juga seperti apa. Jangan hanya karena nama besar atau terkenal sampai seperti ini. Ya, jangan hanya karena terkenal masuk DPR, tapi dia nggak tahu esensi apa pekerjaan dia. Benar nggak sih guys? Coba kalian sependapat dengan saya atau gimana? Yang jelas nih, anak-anak masuk barak militer itu udah sangat-sangat baik menurut saya. Itu adalah efek dari apa yang menjadi pembelajaran secara pendidikannya, keterampilannya, psikologisnya, itu yang harus kita fokuskan. Oke? Ya begitulah jadinya kalau pelawak menjadi DPR ya. Statementnya memang bikin ngakak sob. Kata Leta Gading seperti itu. Oke, sampai ini aku nggak bisa berkata-kata apa lagi. Memang lucu ini, kocak ini. Bisa-bisanya dia kayak menjilat ludahnya sendiri begitu loh ya, anaknya sendiri dimasukkan ke sana, sementara dia aja menyuruh program itu dikaji ulang. Aduh. Udah ya sob, ini kami tutup, kurang lebihnya maaf, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.